Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lin Xiqian pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa Jin Mokai dengan tujuan mendapatkan dukungan dari Jin Xiao. Dia diberikan kesempatan oleh Jin Xiao untuk menyelamatkan putranya, hingga akhirnya proses pengobatan yang dilakukan oleh Lin Xiqian sukses. Jin Mokai sembuh, dia sadar dari komanya. Melihat bantuan dari Lin Xiqian, Jin Xiao akan mendapati janji untuk melindungi Lin Xiqian dan keluarga Xia. Setelah semua beres, dia pergi dari ruangan tersebut. Tanpa sengaja, Lin Xiqian menabrak seseorang. Dia adalah gadis yang dipanggil Yi. Yi terjatuh. Dia menatap wajah pria yang baru saja menabraknya. Dia pun sadar kemudian berteriak, "Dasar cabul!" Yi berdiri, kemudian menyerang Lin Xiqian. Namun semua serangan bisa dihindari. Lin Xiqian juga mengatakan, dia hanya menatap ke arah kakeknya, sambil menunjuk ke belakang. Namun Yi masih bersikeras, mengatakan Lin Xiqian adalah orang yang mesum. Perdebatan di antara mereka berdua dihentikan oleh kakeknya. Kakek Yi menginginkan cucunya berteman dengan Lin Xiqian. Setelah memberi penjelasan kepada cucunya, kakek Yi mengajak Yi pergi. Mereka berdua berpapasan. Di saat itu juga, Lin Xiqian berkata, "Kau telah diracuni." Mendengar perkataan Lin Xiqian, kakek Yi tersentak, berbeda dengan Yi. Dia merasa pria ini mengutuk kakeknya. Lin Xiqian terus berjalan, sambil menyuruh melupakan apa yang dia katakan. Setelah keluar dari gedung rumah sakit, Ning Sui menghubungi, meminta Lin Xiqian datang ke Hotel Xiaoyi, ruangan nomor 306. Lin Xiqian mulai berpikir jika istrinya akan meminta maaf dan bersikap ramah kepada dirinya. Dia pun pergi ke tempat tersebut. Sesaat kemudian, Lin Xiqian sudah sampai. Di sana juga ada ayah Ning Sui, Shao Yilong, dan Xia Qisang, kakak tiri Ning Sui. Melihat kedatangan Lin Xiqian, Xia Qi langsung menghinanya. Tatapan yang diberikan oleh Lin Xiqian begitu tajam, ditambah aura membunuh yang diarahkan ke arah Xia Qi. Ning Sui menyuruh mereka semua bersikap sopan. Kedatangan Lin Xiqian karena permintaan Ning Sui. Namun perkataan Ning Sui tidak dipedulikan. Xia Qi terus memprovokasi dan melecehkan Lin Xiqian, hingga membuat Ning Sui kesal. Dia memukul meja, berteriak, menyuruh Xia Qi bersikap sopan. Lin Xiqian ini masih saudara iparnya. Perdebatan di antara mereka terus berlangsung. Shao Yilong juga ikut berpendapat dan memanaskan suasana. Ayah dan kakak Ning Sui lebih menyukai Shao Yilong sebagai pasangan Ning Sui dibandingkan dengan Lin Xiqian. Mendengar semua hinaan, Lin Xiqian masih diam tanpa mengatakan apapun. Sesaat, suasana menjadi lebih tenang. Ning Sui bertanya ke Shao Yilong, apakah benar orang suruhannya telah menyembuhkan Jin Mokai? Shao Yilong bergumam, dia hanya mendengar ada seseorang yang misterius telah menyembuhkan Jin Mokai. Maka dari itu, dia berniat mengambil keuntungan tersebut, mengaku orang tersebut sebagai suruhannya. Sambil menggaruk kepala, Yilong mengatakan orang yang menyembuhkan Jin Mokai adalah teman lamanya. Ayah Ning Sui merasa senang. Dia ingin bersulang. Tiba-tiba, seseorang datang, mengatakan orang-orang dari keluarga Jin telah datang ke sini sambil membawa hadiah. Jin Xiao datang bersama bawahan. Dia mengucapkan terima kasih kepada keluarga Xia. Ayah Ning Sui mengobrol dengan Jin Xiao, namun Jin Xiao menoleh ke arah lain. Dia berjalan mendekat ke Lin Xiqian. Jin Xiao mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah uang sebesar 2 juta kepada Lin Xiqian sebagai ucapan terima kasih. Keterkejutan muncul di wajah Yilong, ayah Ning Sui, dan Xia Qi. Jin Xiao dan Lin Xiqian mulai mengobrol. Ayah Ning Sui merasa ragu. Dia pun bertanya, apakah Lin Xiqian yang telah menyembuhkan putranya? Setelah mendengar penjelasan langsung dari Jin Xiao yang mengatakan Lin Xiqianlah yang menyelamatkan putranya, ayah Ning Sui bertanya ke Yilong, apa sebenarnya yang terjadi? Yilong mencari alasan. Dia berpikir orang yang menyelamatkan Jin Mokai adalah orang suruhannya. Lin Xiqian kembali mengobrol dengan Jin Xiao. Dia juga menerima uang 2 juta yuan yang diberikan oleh Jin Xiao. Sesaat kemudian Jin Xiao pun pergi. Ning Sui ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Lin Xiqian mengatakan dia akan mengobrol dengan istrinya di tempat tidur. Perkataan Lin Xiqian membuat wajah Ning Sui memerah. Di lain sisi, Yilong meminta maaf atas kesalahpahaman yang baru saja terjadi. Ayah Ning Sui tidak mempermasalahkan, namun dia masih belum mengerti bagaimana bisa Lin Xiqian menyelamatkan Jin Mokai. Lin Xiqian mengatakan dia telah bertemu dengan tabib dan diajarkan beberapa teknik pengobatan. Dengan sedikit keberuntungan, dia berhasil menyembuhkan Jin Mokai. Yilong merasa tidak senang.
dia mencoba mencari cara agar mendapatkan kepercayaan dari keluarga Xia. Acara makan malam terus berlangsung. Sesaat, Yilong mengatakan kedatangannya ke sini ingin memberikan sebuah hadiah. Dia mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah pusaka milik keluarga Shao. Barang antik yang sangat berharga. Wajah ayah Ning Sui sangat tercengang melihat benda yang diberikan oleh Yilong. Yilong mengatakan itu adalah botol obat pribadi dari mantan kaisar Zhao Qianlong. Jika dijual, harganya mencapai 20 juta yuan. Keterkejutan kembali muncul di wajah ayah Ning Sui. Dalam hati, Yilong berpikir, harga sebenarnya hanyalah 2 juta. Dengan barang tersebut, dia yakin akan mendapatkan hati Ning Sui. Pikiran Yilong mulai melayang kemana-mana. Ayah Ning Sui merasa benda itu terlalu berharga. Yilong mengatakan jika dia mau menerimanya sebagai menantu, botol itu bisa dianggap sebagai hadiah pertunangan. Ning Sui terkejut, wajahnya terlihat kesal setelah mendengar perkataan Yilong. Sedangkan Lin Xiqian sebagai suaminya, dia berhenti menyantap makanan. Yilong dan ayah Ning Sui masih terus berdiskusi. Ayah Ning Sui juga berpikir, Yilong memang lebih baik jika dibandingkan dengan Lin Xiqian. Di saat yang sama, Lin Xiqian berdiri, dipenuhi dengan aura membunuh. Tanpa banyak bicara, kepala Yilong ditarik olehnya. Gerakan yang dilakukan begitu cepat, sampai-sampai orang yang ada di sana tidak bisa melihat. Ketika mereka melihat, kepala Yilong telah dibenturkan ke lantai. Lin Xiqian juga berkata, "Di hadapanku, kau ingin merebut dan menikahi istriku. Apakah kau bosan hidup?" Lin Xiqian mengatakan, Ning Sui adalah istrinya. Sambil menepuk wajah Yilong, menyuruhnya tidak melakukan hal seperti ini lagi. Lin Xiqian berjalan, mengajak istrinya pergi. Ayah Ning Sui dipenuhi dengan amarah. Tanpa sadar, dia melemparkan botol obat yang diberikan oleh Yilong. Di dalam mobil, Ning Sui mengatakan kalau Lin Xiqian akan terkena masalah setelah menghajar Yilong. Itu dikarenakan keluarga Shao memiliki pengaruh tertentu di kota ini. Perkataan dari Ning Sui tidak dipedulikan oleh Lin Xiqian. Dia hanya bertanya, memangnya kenapa kalau keluarga Shao kuat? Ning Sui mengatakan Lin Xiqian akan menyebabkan masalah untuk keluarga Xia. Mendengar perkataan Ning Sui, Lin Xiqian langsung membanting setir. Tindakan tersebut membuat Ning Sui ketakutan. Lin Xiqian mengatakan, siapapun yang berani melecehkan istrinya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia kembali mengingatkan, Ning Sui adalah istrinya. Perkataan Lin Xiqian membuat wajah Ning Sui memerah. Ning Sui merasa sikap suaminya benar-benar berubah. Berpindah ke tempat lain. Di sana ada Shao Kang, ayah dari Shao Yilong. Di samping ada seseorang yang bertubuh kekar. Mereka datang menemui Lin Xiqian. Melihat suasana yang semakin rumit, Ning Sui ingin menjelaskan. Namun Lin Xiqian memeluknya sambil berkata ke Shao Kang, Shao Yilong telah berani menggoda istrinya. Maka dari itu, Lin Xiqian menghajarnya. Urat di kepala Shao Kang langsung keluar. Dia berteriak ke arah Lin Xiqian dan memerintahkan anak buahnya menghajar Lin Xiqian. Pria kekar ini bernama Du Xi. Ning Sui mengetahui reputasi Du Xi. Dia meminta maaf atas nama Lin Xiqian. Dia tidak ingin membuat masalah semakin besar. Lin Xiqian mengelus kepala Ning Sui dan memintanya percaya. Melihat sikap Lin Xiqian, Du Xi merasa pria tersebut cukup sombong. Dia pun mengeluarkan kekuatan. Aura yang kuat dikumpulkan pada telapak tangan. Tiba-tiba, seseorang berteriak, menyuruh mereka semua berhenti. Itu adalah Shao Yilong. Dia datang membawa ayah Ning Sui. Kejadian itu membuat Ning Sui sangat khawatir. Yilong membisikkan, ayah Ning Sui yang dipanggil Xialin, dia telah menghancurkan botol obat mereka. Amarah Shao Kang langsung meluap. Dia mendekat ke Xialin. Xialin meminta maaf dan mengakui telah memecahkan botol tersebut. Dia berjanji akan memberikan kompensasi. Tapi untuk orang yang menghajar putranya, dia adalah Lin Xiqian. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xia. Perkataan Xialin membuat Ning Sui terkejut. Shao Kang meminta ganti rugi sebesar 30 juta yuan. Jumlah tersebut cukup besar hingga membuat Ning Sui terkejut. Shao Kang kembali mengatakan botol tersebut bisa saja memiliki nilai yang melebihi 30 juta. Jika tidak percaya, mereka semua bisa memeriksa ke pasar barang antik. Lin Xiqian berkata dia ingin memastikan kalau benda tersebut tidaklah palsu. Namun jika itu adalah barang palsu, Lin Xiqian akan mematahkan kaki Shao Yilong. Dia juga mengajukan pertanyaan kepada Xialin. Apakah dia yakin Lin Xiqian tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xia? Xialin dipenuhi dengan amarah. Dengan tegas dia mengatakan, Lin Xiqian,
Kau tidak ada hubungannya dengan keluarga Xia. Lin Xiqian pergi. Dia menerima keputusan tersebut. Ning Sui mencoba menghentikan kepergiannya. Lin Xiqian berbalik. Dia mengatakan akan membantu menyelesaikan masalah ini. Dia mengajak mereka semua pergi ke pasar barang antik. Berpindah ke pasar barang antik. Suasana di sana cukup ramai. Banyak penjual menjajarkan barang mereka. Zhao Yilong bertemu dengan seorang pedagang. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Dia berjalan lebih awal dibandingkan dengan Lin Xiqian. Dia juga sudah mengirim pesan kepada orang tersebut. Yilong menunjuk orang tersebut, mengatakan dia adalah orang tua dari kota Guan. Dia dapat memverifikasi harga dari barang antik tersebut. Pria tua ini mengambil pecahan botol obat yang sudah pecah. Dia mengamati dengan seksama sambil menggunakan kaca pembesar. Sesaat kemudian, pria tua ini menghela napas. Dia berteriak, mengatakan barang tersebut memiliki nilai yang besar. Namun kenapa barang ini bisa rusak? Setidaknya, harga barang ini mencapai 30 juta yuan. Ning Sui tidak percaya. Dia memastikan sekali lagi, tapi jawaban yang diberikan sama. Yilong memberikan dua solusi kepada Ning Sui. Pertama, dia harus mengganti barang tersebut dengan uang senilai 30 juta yuan. Yang kedua, Ning Sui bisa menikah dengannya. Lin Xiqian kembali muncul di depan Ning Sui. Dia mengancam Zhao Yilong. Jika dia berani menggoda istrinya, Lin Xiqian akan kembali menghajarnya. Di pihak Yilong, Du Xie muncul melindungi Zhao Yilong. Keluarga Zhao menatap Xialin dan ingin mendengar jawaban darinya. Xialin menatap putrinya, namun Ning Sui berkata dengan tegas, dia tidak akan menikah dengan Zhao Yilong. Suasana menjadi panas. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Teman, kenapa kau berada di sini?" Orang yang datang adalah Yi dan kakeknya. Kakek Yi dipanggil Tuan Gao. Dia datang ke sini untuk mengajak cucunya berjalan-jalan. Tuan Gao ini adalah tuan dari pasar antik. Dia juga terkenal di bidang industri barang antik. Mengetahui hal itu, Lin Xiqian meminta Tuan Gao membantu mengidentifikasi barang tersebut. Seketika, wajah Yilong dan orang yang sebelumnya melakukan identifikasi merasa seperti tersambar petir. Lin Xiqian memberikan pecahan botol obat. Dia ingin tahu apakah barang tersebut bernilai 30 juta yuan. Tuan Gao mengidentifikasi, kemudian mengatakan barang tersebut hanya bernilai 2 juta yuan. Ning Sui merasa keluarga Zhao mencoba menipu mereka. Zhao Yilong menenangkan Ning Sui. Dia mencoba mengatakan kalau Tuan Gao pasti berbicara omong kosong. Seketika, Tuan Gao menjadi marah. Sebagai presiden barang antik, dia diremehkan. Shao Kang merasa situasi semakin buruk. Dia meminta maaf dan menyuruh Zhao Yilong menutup mulutnya. Xialin berkata ke Shao Kang, keluarga Xia tidak akan melupakan kejadian ini. Mereka berdua saling berdebat, memberikan penghinaan satu sama lain. Shao Kang mengajak putranya pergi. Dia juga menjelaskan, Tuan Gao ini bukanlah orang yang bisa mereka singgung. Lin Xiqian menghentikan kepergian mereka. Sesuai yang dia katakan sebelumnya, Lin Xiqian akan mematahkan kaki Zhao Yilong. Shao Kang masih tidak terima, tapi setelah dia merasakan niat membunuh dari Lin Xiqian, dia hanya bisa memberi ancaman, kemudian pergi. Xialin juga memarahi Lin Xiqian karena dia telah mematahkan kaki Yilong. Amarah Lin Xiqian sudah tidak bisa ditahan. Dia memegang kerah baju Xialin. Namun Ning Sui berteriak menyuruh melepaskan ayahnya. Lin Xiqian berkata, karena keluarga Xia tidak membutuhkannya, dia akan pergi. Lin Xiqian pun pergi, kemudian mengucapkan terima kasih kepada Tuan Gao. Tuan Gao tidak mempermasalahkan. Pria tua penipu langsung berlutut, meminta maaf kepada Tuan Gao. Namun, semua itu tidak ada gunanya. Karena dia berani menipu di pasar barang antik, Tuan Gao akan menutup semua tokonya secara permanen. Tuan Gao mengajak Lin Xiqian berkeliling, melihat-lihat barang antik yang ada di sini. Mereka masuk ke sebuah gedung, kemudian naik ke lantai 2. Setelah melihat-lihat ke sekeliling, Lin Xiqian menemukan sesuatu yang menarik. Dia mendekat ke benda tersebut. Tuan Gao mengatakan, itulah batu misterius yang dikirim oleh seseorang. Tuan Gao tidak terlalu tahu asal-usul batu tersebut. Lin Xiqian ingin mengambil batu tersebut. Dengan santai Tuan Gao memberikannya. Setelah memegang batu itu, Lin Xiqian mengkonfirmasi tebakannya. Dia tersenyum senang. Sebagai gantinya, Lin Xiqian akan membantu Tuan Gao mengobati penyakitnya. Wajah Tuan Gao cukup terkejut dengan perkataan Lin Xiqian.